Princess. Duit saya. Ya ampun, Princess. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kawan-kawan Medan Membaca yang baru bergabung juga. Selamat datang. Princess, selamat datang. I miss you. Ya. Miss you too, kakak sayang. Sambil bekerja, sambil tetap eksis ya. Thank you sudah berusaha. Itulah saking cintanya sama Medan Membaca kayak gitu lah ya kan. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang datang nih. Saya sapa dulu, ada Jay Tarigan, ada Yulstia Monika Putri. Tadi saya udah nyapa Bang Kali Junjung. Ini teman kita di Padang Lawas. Ada Kak Jaingka, tadi sudah di chat, dan ada Nikmal Abdul, dan ini baru juga nih Muhammad Alfi Syahputra dan Epita AR. Oke, tentunya yang paling spesial selamat datang nih kepada pengulas buku kita, Abang Kurniadi Syahputra ya. Perkenalkan dulu, saya nggak perkenalkan diri ya. Saya Pera Sagala yang akan membawa ngulik buku ini, dan ngulik buku ini kita akan ambil judul buku Laut Bercerita. Ini dipilih langsung nih sama Bang Kurniadi Syahputra ya, dipilih langsung. Iya, Kak. Oke, Bang Kurniadi Syahputra memilih buku Lela Kudori ya, dan tadi di WA story-nya Medan Membaca, di Insta story-nya kita di replay sama Mbak Lela, terus saya coba japri nih, Mbak Lela berkenan hadir nggak? Dia jawab loh, dia jawab. Padahal saya sempat salting ya, kayaknya Kurniadi juga agak-agak ini ya, nggak jadi agak salah tingkah gitu ya. Salah tingkah, very excited ya. Very excited. Oke, ya mudah-mudahan kalau beliau berkenan kan dia akan lihat mungkin di rekaman kita. Acara ngulik buku ini adalah ngulik yang ketiga di bulan Oktober ini, dan narasumber kita atau pengulas buku kita, Abang Kurniadi Syahputra, ini juga salah satu anggota di Medan Membaca dan cukup aktif mereview buku ya. Di tahun lalu ada 2 buku kita terekam ya. Selamat datang, Bang Nikmal Abdul. Topinya keren sekali. Hai Nikmal, hai. Dia lagi irit ngomong. Gak usah kelihatan kali lah kangennya Princess. Katanya lagi batuk. Kali kangennya Princess. Oke, ya. Sebelum kita mulai nih ngulik bukunya, mungkin kita memperkenalkan dulu, perkenalan diri nih Bang Kurniadi Syahputra, kemudian ceritakan bukunya. Karena juga di acara kita Kopdar belum jumpa nih sama Bang Kurniadi Syahputra, taunya di review bukunya aja ini. Dan senang sekali malam ini bersedia ya. Silakan Bang. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin teman-teman Medan Membaca yang lain banyak yang belum pernah jumpa secara langsung ya. Tapi sebetulnya udah pernah jumpa langsung sih waktu kita nonton bareng film di Kedai Sumatera. Nah, itu saya ada di situ sih Kak. Yang kebetulan bantu untuk menghidangkan kopi dan makanannya ketika itu, yang kita bareng-bareng Bang Andi Hutagalung kemarin. Nah, jadi izin perkenalan dulu mungkin untuk teman-teman atau kawan-kawan Medan Membaca yang belum kenal, nama saya Kurniadi Syahputra, dan saya saat ini bekerja di salah satu perusahaan ternak ya. Jadi karena saya lulusan peternakan, jadi bekerja di bidang peternakan, dan memang ketika pulang kerja sih biasa memang hobi atau rutinitasnya iseng-iseng ngebaca buku atau sekedar aktif di dunia literasi. Karena memang ketika kuliah dulu di Universitas Sumatera Utara, saya juga lumayan aktif untuk berkegiatan di dunia literasi. Mungkin kakak-kakak semua tahu Suara USU ya? Suara USU. Tahu banget. Alumni USU ya Bang. Salam kenal Bang, saya adik lettingnya. Aduh. Adik. Kirain dosennya apa, Bang? Ya Allah, kok aku jadi tersipu jumpa Bang Letting. Kirain dosennya. Jadi saya jurusan peternakan Kak. Aku jurusan peternakan di pertanian ya, Fakultas Pertanian. Berarti. Iya, mungkin
itu aja untuk kenalan pribadinya. Nah, jadi ini kita nggak pala formal-formal kali kan ya. Jadi Nggak usah, santai aja. santai aja ya. Makanya saya sih memang nggak ada PPT atau bahan untuk materi gitu, karena memang saya berharap kita review buku atau ngulik bukunya lebih ke cerita sesama kita mungkin ya. Karena pastinya buku Laut Bercerita ini juga merupakan buku yang udah hampir, mungkin pecinta buku udah pernah hampir semua baca bukunya begitu. Tapi mungkin ada teman-teman juga yang pastinya belum ada baca. Nah, mungkin dari ngulik buku ini kita bisa melihat sisi dari segala sisi, baik itu sisi mungkin sisi penulisnya ataupun sisi dari latar sejarahnya gitu kan. Nah, jadi ini mungkin bukunya teman-teman semua yang aku nih udah beli dari cetakan kelima ya, karena buku ini sendiri sih udah terbit lama ya, udah terbit lama dari tahun 2017. Jadi buku ini sekarang kalau nggak salah saya udah dicetak 14 kali ya, cetakan ke-14, dan sudah mengeluarkan hardcover. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagram atau profilnya Mbak Lela Hudori, beliau sedang mempromosikan tuh buku yang hard copy yang di dalamnya tentu cetakannya lebih baik dan menarik. Nah, mungkin kita sedikit ya masuk mengenai buku ini sendiri, cerita buku yang berjudul Laut Bercerita yang ditulis oleh Mbak Lela S. Hudori. Mungkin teman-teman ada yang tahu nggak S dalam nama Mbak Lela S. Hudori, ada yang tahu nggak? Ayo, kayak udah mulai kuis kita ini. Ayo. Bang Nikmal tahu nih Bang. Apa Bang? Boleh hidupkan mic-nya Bang. Bang Nikmal ngirit suara dia. Lagi batuk katanya. Senyum pun susah dia. Jadi ini udah dijawab nih langsung sama Alfi. Betul. Betul ya? Ya, betul ya. Mantap. Yes, mantap. Hadiah Jadi memang ya? Mbak Lela kayaknya Bang Alfi ini udah mendalami juga nih soal karya Mbak Lela. Memang jarang sih menampilkan nama Salika karena biasanya pakai inisial S saja. Jadi yang kita tahu atau yang saya lihat dan pelajari bahwa Mbak Lela ini udah menulisnya udah lama ya, dari umur 14 tahun dia ini udah aktif menulis, dan banyak karya sastra yang udah dilahirkannya, udah dihasilkannya mulai umur dia 14 tahun. Nah, seperti drama, dia pernah menang drama terpuji, penulis drama terpuji tahun 2006 untuk Dunia Tanpa Koma, atau dia juga pernah menulis 9 dari Nadira yang menang Badan Balai Bahasa tahun 2011. Dan especially untuk buku ini ya, buku ini di ujung sampulnya ada bacaan SEA, She Write Award. Jadi Southeast Asia Write Award. Jadi buku ini udah menang penghargaan untuk buku di Asia Tenggara. Jadi otomatis dengan penghargaan yang banyak diterima Mbak Lela lewat buku Laut Bercerita, kita juga pasti udah tahu ya buku ini merupakan buku yang bagus, teman-teman. Oke, balik lagi cerita tentang buku ini ya. Jadi buku Laut Bercerita ini punya sampul yang kalau saya pribadi pertama lihatnya agak bingung ya. Kok ada di karang, terumbu karang dengan biota lautnya, terus ada kaki yang dikerangkeng gitu. Nah, maksudnya apa gitu? Atau buku ini bercerita novel yang menceritakan biota laut atau gimana, atau kekejaman biota laut yang dirasakan di terumbu-terumbu karang yang sekarang atau gimana. Tapi setelah baca bukunya, saya agak kaget nih bahwa buku ini ternyata adalah buku fiksi sejarah gitu. Buku fiksi sejarah yang kalau saya ulik bahwa Mbak Lela bilang kalau buku ini merupakan fiksi sejarah tapi dengan cerita nyata yang betul ada gitu. Nah, jadi Mbak Lela sebelum menulis buku Laut Bercerita ini, dia mendapat ilham atau mewawancarain temannya yang sesama wartawan
karena Mbak Lela ini kan juga dulu wartawan di Tempo, udah lama wartawan di Tempo. Jadi temannya ada namanya Bang Nezar Patria ya, yang sesama wartawan sekarang. Dia merupakan saksi hidup dari kasus penculikan yang terjadi pada tahun 1998. Ya, pastinya pada masa reformasi ya Mbak. Iya. Nah, oke, oke kita masuk lagi ke buku ini. Mungkin teman-teman yang udah tahu atau udah pernah baca bukunya pasti ya udah paham gimana alur ceritanya, gimana menyayat hatinya buku ini untuk orang-orang yang membaca gitu. Karena saya sendiri yang memang jarang sedih atau jarang menangis ketika baca buku ini, ya menitikkan air mata gitu Kak, menitikkan air mata karena memang bukunya betul-betul ditulis atau dirangkai ceritanya secara eksplisit, menggambarkan cerita yang dekat dengan kita, dekat dengan sejarah bangsa kita, dan ya memang ditulis dengan apik begitu. Oke, jadi di buku ini sendiri ada beberapa tokoh ya, ada beberapa tokoh yang dibuat oleh Mbak Leila. Namun berdasarkan ceritanya, Mbak Leila ini membuat tokoh-tokoh yang ada di buku ini sebetulnya tokohnya itu juga ada di dunia nyata gitu. Jadi mungkin teman-teman juga tahu lah pasti cerita Wiji Tukul yang sampai sekarang ceritanya ya dia tetap nggak ditemukan gitu kan, hilang diculik atau hilang dibunuh sampai sekarang juga nggak tahu. Jadi di buku Laut Bercerita sendiri karya Mbak Leila ada sosok yang mirip memang seperti Wiji Tukul gitu kan, yang di sini namanya Mas Gala atau teman-teman biru laut ini panggilnya dengan sang penyair. Jadi buku ini sendiri punya cerita, menurut saya punya cerita dua sudut pandang begitu. Yang pertama cerita yang diceritakan langsung oleh biru laut gitu kan, seorang tokoh utama di buku ini. Kemudian pada bab yang terakhir diceritakan dari sudut pandang adiknya Asmara Jati. Nah, balik lagi nih Mbak, mungkin kalau saya sih ketika membaca buku, saya suka mengulik gosip-gosip atau cerita-cerita di balik sebuah karya itu berdiri atau dibuat begitu. Misalkan ketika saya mengulik tentang Laut Bercerita ini, pasti nggak jauh-jauh tentang sejarah kelam yang pernah terjadi ya di bangsa Indonesia. Saya nggak tahu sih menyebutnya sejarah kelam atau justru secerca cahaya, karena ya pastinya aja pada saat reformasi kan, yang sesuai dengan cerita ini juga di buku ini ya merupakan titik balik ya bangsa kita sekarang gitu kan, yang setelah reformasi melahirkan produk-produk yang namanya demokrasi. Gitu. Kita balik lagi ya ke tokoh-tokohnya. Jadi di buku ini ada namanya tokoh biru laut. Jadi dia ini merupakan anak pertama dari keluarga yang bisa dibilang intelektual gitu. Jadi dia punya adik ya Asmara Jati tadi, kemudian dia punya orang tua seorang wartawan senior dan punya ibu yang juga mantan wartawan dan sangat suka mengulik atau membuat makanan. Nah, jadi di cerita-cerita awalnya diceritakan tentang keharmonisian keluarga itu atau tentang cerita sebelum biru laut ini berangkat ke Jogja untuk kuliah gitu. Karena mereka sejatinya adalah tinggal di Jakarta. Nah, jadi kemudian ada tokoh Rati Anjani yang kuliah di Institut Seni Indonesia Jogja. Nah, jadi nanti di cerita di Laut Bercerita ini, Rati Anjani ini merupakan pacarnya biru laut ya, karena mereka juga satu organisasi nanti. Kemudian ada Naratama, Tunu, dan Alex Perazon. Jadi Alex Perazon ini merupakan salah satu tokoh yang menurut saya keren ya, karena Alex Perazon ini merupakan mahasiswa asal timur ya, Nusa Tenggara Timur yang hobi fotografi begitu. Kemudian buku Laut Bercerita sendiri sih kebanyakan menceritakan tentang
pergerakan mahasiswa ya, pergerakan mahasiswa, kemudian bagaimana mereka membentuk suatu organisasi yang punya basis literasi, punya basis kecenderungan mendiskusikan buku-buku, film-film, kemudian hal-hal yang mungkin dilarang pada zaman itu, karena berlatar sebelum tahun 98 ya. Nah, kita kan tahu bersama lah, kalau mungkin Kak Vera yang udah besar di zaman Soeharto mungkin pasti tahu kalau zaman itu membaca buku karya Pramudia Anantatur atau buku-buku kiri ya, buku-buku kiri pasti agak susah pada waktu itu. Jadi mereka mendirikan organisasi yang namanya Winatra. Mendirikan organisasi yang bernama Winatra, dan ya salah satu hobi atau kegiatan mereka adalah melakukan aksi, melakukan diskusi buku dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya buku ini juga alurnya maju mundur. Maju mundur. Jadi kalau kita yang jarang membaca buku alur maju mundur pasti agak sedikit kebingungan ya. Ini karena ceritanya dari tahun 98 tiba-tiba lompat ke 91, kemudian lompat ke 96 begitu. Jadi tapi dengan gaya penulisan Mbak Leila yang saya rasa sangat apik dalam menggambarkan situasi, kondisi dan lain-lain. Jadi kita tuh selalu dibuat deg-degser ya pada tiap rangkaian cerita yang dibuat Mbak Leila ini, kayak yang setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, gitu sih kalau saya. Mungkin ini ya, saya yang dulunya punya background ketika di kuliah juga lumayan suka ya berkegiatan seperti kami yang di Suarosu pastinya suka baca buku atau menulis kegiatan-kegiatan yang ada di Medan atau di kampus begitu kan. Pasti ya ketika baca buku ini ya amat ngerasa sinkron gitu. Oh, cita-cita yang kami alami ya walaupun sangat-sangat jauh berbeda pada masa Biru Laut dan kawan-kawannya, pada masa reformasi pastinya sedikit banyaknya menjadikan inspirasi sih sama kami gitu. Nah, yang saya dapat sih ya dari buku ini, dari buku Laut Bercerita gitu kan. Buku yang amat menggambarkan bahwa salah satu hal yang paling menyedihkan dari kehilangan adalah kehilangan yang tidak bisa dilihat begitu. Nah, mungkin beberapa yang waktu lalu gitu kan, ketika Ridwan Kamil kehilangan anaknya Eril ya di sungai gitu kan. Ada salah satu penulis di SKHiren yang menulis kepada sungai gitu, yang menceritakan atau menggambarkan kesedihan dari Ridwan Kamil yang ditinggal oleh Eril gitu. Nah, di buku Laut Bercerita ini juga saya ketika Eril hilang di sungai itu saya langsung ingat nih pada buku ini, karena di suatu epilog dan di salah satu surat yang dibuat Asmari Jati untuk abangnya amat menggambarkan atau amat mirip dengan apa yang ditulis di SKHiren begitu. Jadi teman-teman semua atau kawan-kawan di Medan Membaca dan kawan-kawan yang bergabung, saya sih amat merekomendasikan buku ini ya, karena memang dari segi cerita, dari segi apa yang membuat buku ini bagus dan pesan-pesan moral yang diangkat tentang bahwa sejarah bangsa kita itu pernah loh kayak gini, pernah sekelam ini, pernah seberani ini untuk menghilangkan nyawa orang, kemudian melakukan pemberontakan, melakukan penculikan, begitu-begitu. Jadi mungkin saya nggak mau terlalu spoiler terlalu dalam karena bisa jadi nanti orang yang belum baca juga agak nggak tertarik. Tapi saya bilang ya bahwa buku ini ceritanya amat menarik gitu. Kemudian Mbak Leila Eskudori kita juga mungkin udah pasti tahu ya kalau dia juga
punya podcast tuh yang namanya Coming Home, yang dia punya basis di Spotify, yang isinya biasa bercerita atau gosip tentang buku-buku atau dunia literasi bersama tokoh-tokoh nasional di bidang literasi ataupun artis-artis yang memang dia gemar literasi, macam Dian Sastrowardoyo, kemudian Reza Rahadian, kemudian atau sutradara maupun produser kayak Mira Lesmana gitu. Mereka sering buat cerita-cerita di situ. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat atau dengerin podcastnya begitu. Nah, oh ya, salah satu hal menarik lagi dari buku Laut Bercerita ini adalah saya jadi ingat bahwa dari cerita nyata yang serupa, yaitu tentang hilangnya beberapa orang aktivis di Indonesia pada tahun itu ya, pada tahun 98 saat reformasi, bahwa pernah ada 7 tahun ya dari mulai 98 di depan Istana Merdeka ada belasan atau puluhan orang yang berdiri di depan Istana Merdeka menggunakan payung hitam, celana hitam, baju hitam. Lalu ada beberapa orang ibu yang berteriak dengan megafonnya bahwa menanyakan, di mana anakku, di mana anakku, di mana anakku. Nah, itu kalau kita mengikuti cara tersirat ya buku ini, aksi yang bernama aksi Kamisan yang memang betulan ada, bahkan sampai sekarang juga ada tuh aksi-aksi serupa. Medan juga pernah punya aksi Kamisan, kemarin baru ada tuh aksi Kamisan di Medan. Kemudian di Kalimantan juga ada aksi Kamisan. Nah, itu menggambarkan bahwa masih ada loh orang yang bertanya tentang hilangnya, kalau mungkin saya lupa ya, sekitar 14 orang kalau nyatanya ya, ada orang yang hilang pada saat reformasi, yang jasadnya bahkan sampai sekarang nggak ketemu gitu kan. Ada orang yang hilang sampai sekarang, dan ada orang tua yang sampai sekarang masih mencari keberadaan anggota keluarganya atau anak. Nah, di cerita ini sendiri sih adik biru laut yang bernama Asmara Jati itu dia salah satu pelopor pendirinya Kontras. Mungkin kawan-kawan semua pernah dengar ya, Kontras, Komisi untuk Korban Kekerasan dan Orang Hilang. Nah, Kontras ini ya didirikan oleh Munir ya kalau saya nggak salah, yang sampai sekarang eksis dan aktif untuk menolong orang-orang yang punya masalah tentang anaknya yang hilang atau korban-korban kekerasan aparat begitu. Nah, intinya saya amat merekomendasikan buku Laut Bercerita ini untuk teman-teman baca dan teman-teman ya selami ya apa yang menjadi cerita di balik berdirinya buku ini, cerita di balik sejarah-sejarah yang melatar belakangi buku ini, karena memang buku ini sih sampai sekarang kalau bagi saya punya sedikit kemiripan dengan masa-masa sekarang. Apalagi kan sekarang di negara kita ini kan masih begitu banyak problem sosial yang terjadi, yang ya mungkin Mbak Laila bisa suatu saat mungkin ya terinspirasi dari tonton belakangan ini yang tragedi kemanusiaannya bisa dibilang lumayan banyak. Begitu. Mungkin Mbak nggak terlalu panjang lebar, itu aja sedikit ulikan dari saya ya untuk buku Laut Bercerita. Nah, selanjutnya Mbak Pera, mungkin bisa kita buat diskusi atau teman-teman yang udah pernah baca buku Laut Bercerita ini atau ada pertanyaan. Saya kembalikan kepada Kak Pera. Ya, makasih Bang Kurniadi untuk ulasannya. Namanya kita mengulik ya, ringan-ringan, memancing penasaran sebenarnya. Kak Ainun penasaran nggak alat ukurnya Kak Ainun nanti ini? Karena dia jarang baca buku sastra, ngakunya begitu. Ini saya sapa dulu nih ya, banyak sekali teman-teman hadir nih. Sepertinya kawan-kawannya Bang Kurniadi nih banyak nih. Ada yang di sini langsung tulis dari Prayoga, temannya Bang Kurniadi. Ini ada kawannya ini, konconya Kak Ainun nih.
Master Iin Purwanti ya. Selamat datang Master Iin, Kak Asri, Bang Abdullah, Farel, Sabita, Pujianti, Hanifah, Tasya. Biar sedikit penasaran nih, ini ada beberapa kayaknya yang udah baca ya. Termasuk saya udah baca sih, cuman agak-agak lupa nih Bang Kurniadi. Nanti saya ulas sedikit. Kita tengok Iya. dulu apanya ya, trailernya ya. Jadi ternyata udah difilmkan baru-baru ini ya. Dan tadi Wah, Mbak boleh ya, Lela, menarik tuh. Mbak Lelanya lagi bedah buku katanya, bedah film tentang Udah laut film. laut bercerita ini. Dia sepertinya Iya. pengen hadir juga di sini tadi. Oke, kita lihat ya. Imagine kalau misalnya kejadian nyatanya benar kayak gini. Gimana kemanusiaan kita? Kita berdiskusi, tidak berhujat. Perubahan setiap saat itu baik asal mengarah ke sesuatu yang lebih baik. Di Jakarta tuh kegiatan bisnis dan kegiatan seperti biasa tuh semua padam, tank berjalan di jalan-jalan besar. Perpecahan, kelompok, ras dan segala macam gitu kan. Waktu itu saya masih kecil tapi sudah mengingat banyak hal, sudah tahu traumanya sampai sekarang. Itu adalah satu titik di mana ada sebuah peristiwa yang tidak pernah kita bayangkan bahwa seorang presiden yang sudah memerintah begitu lama, lebih dari 30 tahun, itu akhirnya bersedia mengundurkan diri. Dulu, Pak. Geser kiri dulu. Ya, oke. Oke, lagi, Pak. Tema yang Mbak Lela angkat itu kan tentang sebelum kejadian Mei 98 sebetulnya. Tapi saya lebih memotret dari sisi yang lebih universal, yaitu sisi kehilangannya. Ketika anaknya hilang dan tidak ada kabar, itu jauh lebih menyakitkan dan lebih menyedihkan ketimbang orang-orang yang mungkin kehilangan anggota keluarga tetapi mengetahui penyebabnya. Misalnya karena sakit atau apa, itu juga tetap sedih, tetap sebuah kehilangan, tetapi ini kan nggak tahu apakah anaknya hilang atau meninggal atau tewas. Kalau tewas ada di mana, kuburannya di mana. Itu tanda tanya terus untuk para orang tua. Di laut, gerakannya penuh dengan pertimbangan, penuh pemikiran. Ratih Anjani, dia adalah seorang anak Jakarta yang berkuliah di ISI. Dan dia itu akhirnya menjadi kekasihnya Biru Laut. Dua-duanya orang yang bisa berdiskusi dengan sangat panjang gitu, terlihatnya seperti itu. Asmara sadar kakaknya sebagai seorang aktivis punya risiko yang besar untuk hilang dari rumah. Mas, kamu tuh hati-hati loh. Katanya sekarang lagi senang ngebahas buku-buku yang dilarang sama pemerintah ya. Kekhawatirannya luar biasa besar gitu, karena memang yang terancam keselamatannya bisa keselamatan dari orang itu sendiri ataupun keluarga. Bapak laut ya, bapak yang sedang sama seperti laut juga kita orang ini ya kehilangan anaknya. Jadinya Asmara menderita sendiri, ibu menderita sendiri, bapak menderita sendiri, dan mereka walaupun penderitaannya sama, tapi mereka tidak ada yang bisa dan berani menyatakan bahwa ini bisa dibicarakan. Jangan lihat Mas Haji terus lihat ke sini ya. Lihat
saja cukup. Nggak apa-apa. Di film ini saya berperan sebagai Sunu Biantoro. Dia sayang kepada rekan-rekannya, dia lebih peduli terhadap hal-hal yang kecil-kecil dalam komunitas tersebut. Karakter Ratama sendiri menurut mereka, teman-temannya sendiri ini cukup misterius gitu, karena mempunyai sudut pandang yang lebih daripada mereka semua, 1 atau 5 langkah ke depan gitu. Alex Perazon itu di sini dia digambarkan sebagai salah satu aktivis. Dia diculik oleh instansi tertentu yang ingin mencari tahu latar belakang dari pergerakannya. Ayo kamu syuting dulu ya. Syuting apa Bapak? Ya Pak, benar Pak. Saya intel loh Pak. Kita disuruh. Sebagai manusia dia bertugas seperti yang diperintahkan, bahwa dia harus menjaga apa yang dianggap ini hal yang penting. Mendapatkan informasi dari orang-orang yang ditangkap dan menjaganya itu dengan segala cara. Dengan cara apapun. Being part of this kind of project with this type of story benar-benar it really interests me. Mbak Lela selalu membawa ke arah kita untuk berpikir secara lebih lebar lagi, untuk lebih fokus lagi berpikir, sehingga kadang-kadang membuat diri kita juga belajar sesuatu. Bersyukur banget diberi kebebasan memilih bagian-bagian yang bisa saya susun menjadi sebuah film pendek, terus didukung oleh teman-teman yang memang mau berkarya bareng. Perlu hati yang tulus untuk mengerjakan proyek ini, dan saya melihat bahwa semua orang yang bekerja di proyek ini tuh tulus, mereka mau terlibat, jadi senang aja rasanya, atmosfernya beda. Oke teman-teman, terima kasih sudah bersama-sama 3 hari membuat karya bersama. Tanpa dukungan kalian semua, tanpa sumbangsih pikiran, tenaga, dan rasanya kalian, ini semua nggak akan terjadi. Dan terima kasih, it's a wrap! Oke, belum ada yang ketiduran kan? Kalau saya sih jadi mereview ulang bacaan-bacaan sebelumnya ya, Kurniadi ya, Bang Kurniadi ya. Iya benar Kak. Jadi lebih secara visual lebih terasa. Tapi mungkin Kak, karena kita udah di notice Mbak Laila, bisa jadi kita itu bisa buat nobarnya tuh Kak. Keren juga, karena kan film pendek yang nggak terlalu lama gitu Kak. Iya, boleh juga itu. Kita buat lagi di Sumatera ya. Ya, boleh Kak. Oke, menarik. Oke, kawan-kawan silakan nih yang udah pernah baca bolehlah berbagi ini cerita. Atau kita mulai dulu sama yang belum pernah baca deh, yang belum pernah baca. Ada yang mau ini? Berdiskusi? Hanya mungkin berdiskusi. Ini nggak sok kan nonton yang tadi ya, karena ada luka-luka gitu, ada kekerasan. Kok kayaknya ada yang jadi wah terdiam ini. Dan memang ya di buku ini kan Mbak Lela kayaknya menggambarkan cerita kekerasan tuh kayak eksplisit dan nyata gitu ya. Benar. Waktu membacanya itu sangat realistis. Dan saya membacanya terasa bagian dari orang yang disiksa. Ya betul. Terutama bagian ini ya, kayaknya kan di cuplikan tadi nggak terdengar ya. Bagian siksaan yang agak-agak ini ya, nggak terpikirkan bahwa itu siksaan adalah dengan menggunakan metode musik dengan nada yang intens, itu aja duk gitu ya, gambar ya, saya visualis saya bayangkan suaranya monoton begitu, itu ternyata bisa mengganggu dan bisa bikin orang gila ternyata. Bikin orang gila itu Kak. Iya, bikin orang gila.
bisa dikondisikan seseorang menjadi kehilangan kejiwaannya. Dan ya karena masa-masa 98 pernah juga terasa walau tidak bagian dari aktivis lah ya. Kak Inun kan adik kelasnya Bang Kurniadi, nggak tahu dia. Padahal nggak jauh sebenarnya. 97, 98 terasa lah ya, terasa. Oke. Nah, ini silakan dulu nih kawan-kawan. Ini ada yang di chat room nih bagi resep mie rebus Mas Laut Kur. Bang Kur katanya. Bang Kur nih bisa buat ini ya, mie rebusnya nih. Enggak, kayaknya Bang Malvi ini udah baca ini dia, baca Laut Bercerita yang memang di momen-momen masakannya kayak yang di dalam dia. Benar. Menu masakannya juga daya tarik itu, karena ini sangat detail ya ceritanya. Iya, banyak diceritakan ya. Sop tengkleng khas Jogja dan gudeg-gudeg Jogja diceritakan ya macam buku-buku kuliner mungkin ya, dalam beberapa versi Laut Bercerita ini. Bisa buat juga nggak, Bang Kur? Kalau buat, mungkin buat Indomie kuah jago. Tapi kalau buat yang lebih dari itu dengan pesan lebih dari itu ya belum bisa. Maaf ya Bang Kur ya. Maaf ya, ini harus betul. Bisa diceritain nih Bang Malvi ini di chat room ya. Mie rebus Mas Laut sama nasi goreng sambal jelantah. Enak juga itu. Jadi lapar nih walaupun udah makan. Jadi lapar nih memang. Jadi saya Malvi ini koki nih. Iya, Biru Laut ini si tokoh utama di cerita Laut Bercerita ini adalah aktivis yang jago masak. Ya, betul. Dan kekasihnya nggak pandai masak gitu ya, Bang Kur ya? Kalau kekasihnya jago ngelukis dia. Jadi mungkin ya ketika kasih Kinanti ini, bukan kasih Kinanti. Jaksa Pinangki. Mungkin kasih Kinanti itu ketua ininya, ketua organisasi Winatranya, yang pendiri Winatra. Iya. Pinangki. Iya. Rati Anjani ketika lagi ngelukis ya memang Biru Lautnya ini sering buat Indomie tapi dengan resep sendiri Kak. Dia nggak pakai bumbu Indominya gitu. Jadi dia pakai bawang putih, kemudian resep-resep yang memang ditemukannya atau diturunkan dari ibunya gitu. Jadi kawan-kawannya di Winatra ini jadi suka masakan mie instan dari Mas Biru Laut ini. Oke, Bang Malvi bisa cerita nih buku yang dia bacanya resep apa lagi nih yang bisa dibagikan sama kita biar kita ajarkan nih resepnya. Nasi goreng sambal jelantah itu ini ya kesukaan adiknya ya kalau nggak salah ya Bang Kur ya. Ya, salah satu. Kalau nasi goreng jelantah kayaknya jokesnya si Malvi aja nih Kak. Oh gitu. Enggak, kayaknya ada tuh nasi gorengnya. Ada ya? Ada. Oke, kawan-kawan, ini ada yang bertanya nih akhirnya. Boleh ya langsung nyelutuk aja juga nggak apa-apa ya. Ini ada Zainka Khairunisa. Izin tanya Bang, dari semua tokoh di buku Laut Bercerita, tokoh siapa yang paling menarik atau memberi kesan tersendiri? Terus alasannya kenapa? Pertanyaan dari yang belum pernah baca buku. Biar ini dia, biar bisa nyambung. Silakan Bang Kur. Ya. Kalau saya pribadi sih Kak, saya tertariknya oleh Alex Ferrazon. Karena di semua tokoh memang rata-rata ya mereka orang-orang yang tinggal di Jawa. Dan ada yang satu itu Alex Ferrazon, dia berasal dari orang timur ya, tapi kalau secara eksplisitnya dari Nusa Tenggara Timur, saya lupa di mana. Tapi di cerita itu Alex Ferrazon itu merupakan mahasiswa yang kuliah di Jogja, tapi punya sense atau minat yang amat-amat menarik ya. Dia suka fotografi, tapi ketika dia moto, karena memang saya juga suka foto gitu ya, suka fotografi. Ketika dia moto, dia bisa
sampai berjam-jam menunggu suatu momen. Misalkan ketika pedagang-pedagang di pasar sedang bertransaksi atau melakukan jual beli. Nah, Alex Ferrazon itu dalam cerita Laut Bercerita dia bisa berjam-jam untuk menunggu momen-momen mana nih yang baik, momen-momen mana nih yang kiranya dalam foto dia itu nantinya akan menceritakan sesuatu nilai. Makanya Alex Ferrazon ini sedikit menarik, amat menarik tokohnya. Selain dia juga dalam cerita bercerita ini dia dikagumi oleh adiknya Biru Laut hingga membuat mereka pada akhirnya pacaran begitu ya, menjalin hubungan. Kemudian ya Alex Ferrazon ini salah satu yang amat dekat dengan Biru Laut dan selalu mensupport penuh apa yang dilakukan Biru Laut, mendampingi Biru Laut ketika masa-masa pelarian Winatra ke daerah-daerah karena memang sedang diintai oleh Intel pada masa itu begitu. Dan bagi saya Alex Ferrazon ini sosok yang nyentrik lah di dalam novel Laut Bercerita ya. Mungkin itu, tapi lebih dalamnya lagi mana tahu Kak Zainka punya ketika membaca ini punya karakter yang disukai sendiri ya. Makanya ayo baca buku Laut Bercerita ini, apalagi untuk yang belum pernah. Positif vibes-nya Alex Ferrazon ini ya Bang katanya. Oh, iya. Iya. Saya juga jadi kayaknya orangnya gambarannya ya keriting gitu ya. Iya. Keriting, brewaan dikit. Oke, hitam manis. Selera Kak Ainun lah. Lagi. Boleh kayak aktif videonya. Oh iya, aku mau nanya nih, boleh nih. Mirip-mirip Nikmal ini loh Kak, cuman versinya lebih eksotis gitu kulitnya. Oh iya. Lebih eksotis Nikmal gitu. Enggak lah, Alex Ferrazon lah. Kalau Nikmal sih, wow dia. Dia lagi tidak bisa bersuara, Bu, jangan di roasting. Puasa bersuara. Oke, sebelum aku nanya, boleh nggak aku sapa-sapa dulu teman-teman kita yang udah datang? Silakan Kak. Selamat bergabung Master Puji, terima kasih sudah bergabung Master Hanifah, Bu Iin. Ya ampun, terima kasih teman-teman. Banyak juga nih kayaknya. Aduh, kita senang, mudah-mudahan nanti untuk ngulik-ngulik buku Medan Membaca bisa tergabung ya. Boleh kasih masukan kok. Master Puji, gimana menurut Master Puji dulu deh. Dari tadi aku masih nunggu-nunggu nih master-master hebat nih yang lain. Master Puji dong suaranya. Kangen aku, Bu. Iya. Assalamualaikum, Master Ainun. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kelihatan fresh ini. Ketemu Master Ainun saya. Salam kenal Master Puji. Enggak nakutin lagi toh? Enggak. Ya. Saya itu ya senang baca novel gitu. Tapi kalau yang seperti ini kan ini baru nyimak dulu gitu. Jadi belum bisa komen. Mungkin masih pertanyaannya tadi sebatas ada yang di chat itu. Karena belum pernah lihat filmnya, juga belum baca bukunya, jadi ya tokohnya yang paling naik siapa, terus hikmah yang bisa diambil dari cerita dalam buku tersebut apa gitu. Oke, baik, terima kasih. Makasih Master Puji. Kawan-kawan yang di sini mungkin agak heran ya dengan sapaan Master. Ini kebetulan kan Medan Membaca ada divisi literasi anti korupsi. Jadi yang disapa Master biasanya adalah kawan-kawan penyuluh anti korupsi. Jadi sapaan pertemanannya begitu. Jadi jangan heran kalau saling panggil Master, itu berarti mereka jaringan kawan-kawan di anti korupsi. Ini ada kawan dari Jawa Timur. Master Puji dari mana?
asalnya Mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya, Jawa Jawa Tengah. Tengah ya, Betul. Jawa Tengah. Jadi se-Indonesia ini Bangkur menyimak ini kita Oh, ngulik yes. kita yang sana ini. Ada. Oke. Terima kasih. Tadi pertanyaan Master Puji mungkin yang ada berbeda ya kesan dari buku ini. Kalau tadi tokohnya udah dijawab Master Puji. Tokoh yang disukai sama Bangkur ini si Alex Prayoga, Alex Brajo. Alex Brajo ini seorang fotografer yang dia untuk mendapatkan satu foto dia bisa memikirkannya berjam-jam begitu. Ya, hasil perenungan ya Bang Kur ya, ngalah-ngalahin lukisan dia ya. Tapi hasil fotografinya itu sangat bernilai karena memang maknanya dalam dari fotografinya. Saya ingat di buku ini menceritakan dua tokoh fotografer ya Bang Kur ya. Iya. Satu dia fotografer yang mirip jurnalis kita sekarang, sikit-sikit cekrek gitu ya. Iya, langsung foto. Cepat dan banyak hasil ya. Iya, cepat dan banyak hasilnya. Itu gaya jurnalis kita lah sekarang. Tapi si Alex Brajo ini sangat berbeda lah. Ya, saya setuju sih kalau Bang Kur menyukai tokoh ini ya. Karena ya cara menceritakan Mbak Lela itu memang seolah-olah ini ganteng banget nih Alex ini. Ganteng dan misterius. Itu selera cewek-cewek era-era pencarian ini. Masa-masa muda itu ya. Zaman-zaman dulu mungkin ya kayak. Iya, zaman-zaman dulu. Tapi kalau udah lewat masa mahasiswa kayak Master Ainun dia nyarinya punya mobil apa enggak, ya kan? Aku baru sampai 2020. Oke, ini ada pertanyaan dari YH Harahap. Ini kawan kita yang minggu lalu ikut. Kalau mohon maaf nih, kalau nggak salah panggilannya Yuni ya. Yuni. Hanya saya lupa. Benar nggak ya? Nanti dijawab aja. Yuli. Ya, Yuli. Mbak Yuli. Makasih hadir kembali Mbak Yuli. Nah, ini saya bacakan ya. Tapi kalau mau nanya langsung boleh ya Mbak Yuli ngobrol langsung. Mau nanya Bang Kur, masih memungkinkan nggak kita ketemu semangat Winatra di masa sekarang ini? Organisasi mahasiswa rahasia ya. Tapi bergerak ya, bergerak nyata kalau di ceritanya. Betul. Mungkin bisa langsung jawab ya kayak. Ya, silakan Bang. Jadi betulnya kalau sekarang sih banyak ya pergerakan mahasiswa, apalagi saya yang baru tamat kuliah ini dan sering lihat atau mengamati nih kira-kira pergerakan mahasiswa ini gimana sih sekarang gitu ya. Nah, tapi memang ya nggak seberani atau menantang dulu ya. Kalau Winatra ini kan memang betul-betul orang-orang yang struggle dalam dunia keaktivisan. Orang-orang yang betul-betul mahasiswa yang bahkan berdebat dengan pemimpin-pemimpin pada waktu itu mereka berani. Kemudian berdebat pada aparat mereka juga jago gitu kan. Nah, kalau sekarang sih saya lihat pergerakan mahasiswa sekarang atau organisasi mahasiswa sekarang banyak yang seperti itu. Tapi untuk yang selevel atau sekelas mereka yang aktivis pada tahun 98, apalagi pada tahun 1965 yang masa-masa zaman Suhoge begitu. Kalau menurut saya sih belum ada ya sampai setara itu. Paling nih ya, paling kuat atau paling berani dan mencuat namanya ya kelas-kelas BEM yang ada di Jawa ya. Karena memang kalau saya sih mengikuti organisasi-organisasi pergerakan khususnya di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera atau pulau yang di luar Jawa, belum ada yang sampai ke tahap kayak Winatra atau Wirasena gitu. Nah, tapi ya mungkin ya karena memang perubahan zaman dan pola-pola zaman yang sekarang udah beda, bisa aja sih memang mainnya organisasi-organisasi keaktivisan sekarang ini lebih milenial atau lebih canggih. Misalkan aja kayak buat flyer di Instagram. Nah, itu kan biasanya viral dan langsung dapat atensi masyarakat. Mungkin begitu. Tapi kalau saya pribadi untuk organisasi-organisasi sosial atau organisasi mahasiswa sekarang yang sampai ke tahap seberani Winatra, memang belum ada sih sekarang. Tapi nggak tahu ya momen-momen ke depan
kalau kita lihat bangsa kita sekarang kayak gini. Mungkin itu sih dari untuk Kak YH ya. Itu Kak Vera. Ini ada pertanyaan yang lain mungkin. Di sekolah Oke. ini. Bentar ya, Mbak Lela Kudori lagi japri loh. Baru Wah. selesai. Ada rekamannya enggak? Oke. Bisa ini enggak Vera aku tambahin sedikit. Boleh Oke, Kak. membantu Boleh, Bang silakan, Kurniadi. Mas Ainun. Iya. Memang benar ya, setuju dengan Bang Kurniadi ya tadi pendapatnya. Atas pertanyaannya Mbak Yuli ya. Di sini khususnya Sumatera ya. Kalau di Jawa kita masih dapat juga ya kita lihat liputannya apanya semua. Tetapi kalau Sumatera kayaknya senyap-senyap saja atau karena sudah dalam posisi nyaman saya tidak tahu juga. Kalau di 98 dulu kita terasa gitu. Padahal kita udah bergerak itu masih dikirimin pakaian dalam tuh dari Jawa. Jadi itu ya itu punya Itu punya maksud apa tuh Kak? Hah? Punya arti apa itu? Iya, maksudnya itu kayak ya pokoknya meaningnya lu jadi banci aja deh, nggak usah ini kalau laki-laki gitu. Itulah gitu maksudnya. Kok nggak bisa gerak. Saya ini kan dikit Kak, potong dikit. Jadi waktu itu BEM se-Indonesia udah bergerak, tapi BEM di Sumatera Utara itu belum bergerak. Baru dikiriminlah celana dalam dari Jawa. Baru mulai sadar, kita sedang di perubahan momentum dan kita diam aja. Baru bergerak setelah itu. Silakan lanjut Kak Inan. Ya, jadi seperti itu. Nah sekarang gitu, saya nggak lihat ada pergerakan di situ. Memang sebagai aktivis kayaknya kita ini juga ya riskan juga ya. Gitu apa sih gitu? Apa karena generasi udah tadilah perubahan zaman atau sudah pada posisi nyaman gitu seolah-olah negara ini baik-baik saja gitu sementara kita perlu catatan estafet gitu ya kan untuk meneruskan perjuangan bahwa kita punya hak bersama untuk mengawasi berjalannya negara ini. Kenapa mereka menjalankan negara ini kan dari pajaknya kita loh yang gaji gitu. Ngapain kita yang riskan gitu? Kita yang mengeluarkan gaji mereka sampai seberapa besar. Nah, keuntungan yang mereka dapat bahkan gitu dengan melakukan penipuan, korupsi dan yang lain-lainnya. Nah, itu dihalalkan sama mereka. Dia menarik keringat kita. Nah, kita masih dihitung hutang dunia yang sebesar itu gitu, yang luar biasa, yang nggak tahu kapan musnahnya sampai keturunan keberapa. Nah itu kita. Nah, kalian masih saat ini yang para mahasiswa kok malah pada posisi nyaman dan fine-fine saja gitu. Nah, saya nggak tahu kemana untuk Sumut ya. Tapi kalau di Jawa saya lihat sudah sangat bergerak ya. Jadi memang tongkatnya dari dulu Sumut nih kayaknya sumbernya. Jadi kalau gejolak di Sumut itu pasti uar gitu. Nah ini I don't know apakah ada lingkaran atau apa ya atau posisi nyaman atau ya dan yang lain-lain udah kayak keasikan sama gadget, Bu. Jadi gitu. Nah, itu sih itu pendapat saya ya untuk pertanyaan Mbak Yuli. Nah, aku mau nanya boleh ya sekalian ya. Tadi nanti aku lupa. Silakan borong. Boleh dong. Bentar ya Bang Abdullah ya. Silakan Kak Ainun duluan. Oh, ada Bang Abdullah Hehamohua ya? Oh, bukan. Abdullah Sujudi. Iya, Abdullah Hehamohua. Baik, kalau ini Bang di Laut Bercerita ini gitu kan, hal-hal menarik apa nih Bang yang bisa kita tampilkan yang misalnya bisa bikin selain kegiatan aktivisnya itu saya rasa itu menarik memang ya dari film yang saya lihat tadi. Kalau buku saya jangan harap saya bisa nggak tahu saya bentuk bukunya juga kayak harap maklum baiklah. Oh dimaklumin kan kata Kak Vera. Jadi gitu. Nah kalau ini gitu hal menarik lainnya itu apa sih Bang Kurniadi sehingga kita nih yang belum baca nih jadi penasaran apa sih yang bisa menarik itu ya. Jadi untuk kita baca. Nah gitu. Kira-kira bisa nggak kasih ke kita hal-hal menariknya? Silakan Bang Kur. Nanti saya nodong sama Kak Evita ya yang udah baca juga. Ini Bang Kur duluan nih.
biar ada Oke, pembanding jadi, nih. jadi kalau dari sudut pandang saya sendiri ya, Kak, yang udah baca Laut Bercerita ini, satu hal yang paling menarik atau dua hal sih. Satu merupakan isu kemanusiaan, satu lagi adalah kekeluargaan. Jadi dua hal itu yang menurut saya amat-amat membekas setelah membaca buku ini. Nah, yang pertama isu kemanusiaan, ya pastinya aja gimana ya, ada keluarga kita mungkin yang tiba-tiba hilang begitu aja tanpa jejak, tanpa kabar, tanpa, kalau bisa dibilang jenazahnya nggak nampak begitu. Kemudian isu kemanusiaan yang lain yaitu bahwa pada zaman itu kayak seperti nyawa itu murah gitu ya, kayak aparat itu mungkin jauh lebih beringas dari yang sekarang begitu. Itu untuk sisi kemanusiaannya. Kemudian untuk sisi keluargaannya, ada beberapa cerita dalam buku ini seperti yang tadi mungkin Kak Vera bisa jelaskan, bahwa secara eksplisit dan realistis digambarkan oleh Mbak Leila Chudori tentang kekeluargaan di meja makan begitu. Bagaimana ibunya biru laut dan asmara jati yang senang berkomunikasi setelah masak bareng, kemudian makan bareng, kemudian menceritakan isu-isu apa aja, menceritakan kekeluargaan secara sangat dramatis. Kemudian menurut saya itu kayak, nanti saya ketika berkeluarga saya akan menerapkan apa-apa yang keluarga biru laut ini buat begitu. Nah, dan yang paling sedih lagi momen ketika biru laut itu diculik dan hilang dan tidak sampai sekarang tidak ketemu jenazahnya. Jadi di cerita Laut Bercerita ini, bapaknya dan ibunya setiap hari ketika masak di meja makan itu, walaupun mereka bertiga, mereka masih menghidangkan untuk 4 orang. Gelas yang memang biasa dipakai Mas Biru, Mas Laut ya, dan piring yang biasa dipakainya masih dihidangkan, masih dituang tengkleng ataupun gudeg gitu. Itu di situ kayak yang wah gila ya, gini rasanya mungkin ketika seorang ibu atau seorang bapak kehilangan anaknya gitu. Nah, pada momen itu kayak yang waduh, kayak yang air mata itu kayak jatuh gitu aja gitu. Padahal ya saya masih belum menikah atau belum merasakan punya keluarga, punya anak begitu kan. Tapi kayak yang Mbak Lela tuh bisa buat gambaran cerita itu secara realistis dan mengena begitu. Mungkin itu sih Mbak yang jadi pesan luar biasa di luar keaktivisan buku Laut Bercerita. Ya, pada intinya bahwa sebagaimanapun parahnya rezim gitu ya, jangan sampai lagi ada nyawa yang hilang. Karena bagi saya sendiri sih, satu nyawa itu terlalu mahal untuk menjadi pemimpin atau menjadi politik lah, untuk urusan politik. Satu nyawa terlalu mahal, begitu sih. Gitu ya. Ya, mungkin Mbak Vera bisa nambah. Menjelaskannya saya jadi ini loh, sempat terharu loh mengenang bagaimana memang keluarganya Biru Laut ini sangat harmonis, Kak Ainun. Jadi walaupun Bangkur pula Biru Laut ini aktivis, dia tetap meluangkan waktu sama keluarganya untuk makan bareng. Itu introspeksi juga. Kalau saya dulu nggak lupa saya. Tiba-tiba pulang berapa hari terus lupa ngabarin, terus udah terkontak baru kena marah sama bapak ya kan, mana kok nggak bilang, nggak ngasih kabar. Nah Biru Laut ini beda, dia pasti ngasih kabar. Jadi adiknya itu dia tahu adiknya suka sama siapa, saking pedulinya ya, sangat bertanggung jawab sama keluarga. Dan kalau kita tadi Kurniadi, Bangkur mengingatkan kayak waktu kasusnya meninggalnya anaknya Ridwan Kamil kan kita terasa ya, walaupun kita nggak kenal tuh sama anaknya kan terasa kehilangan ya. Apalagi seorang Biru Laut yang begitu ini ya, di cerita ini sangat disayang, anak kesayangan nih kan, laki-laki ya kan, udah itu luar biasa lah ya, di dunia keluarganya juga sangat kompak begitu, dan kawan-kawannya banyak. Jadi buku ini mengingatkan sebuah masa 98 di mana masa begitu kejam ya, kejam kali gitu, dan kayaknya nggak ada buku yang sedetail
biru laut ini menurut saya belum saya temukannya untuk mendeskripsikan seolah-olah kita ngerasakan dan juga merasakan kehilangan biru laut. Jadi ketika saya baca itu, saya kan sering baca buku itu kan nggak baca sampulnya itu ya, baca aja terus udah selesai baru saya lihat apa hubungannya desain grafisnya dan juga apa kata-kata di belakangnya yang biasanya digunakan untuk menarik pembaca. Baru saya sadari, ya Allah ini kakinya biru laut gitu deh. Waktu lihat sampulnya itu ya ampun kok begini sih ceritanya jadi apa ya apa sedikit sedih lah ngelihat ini buku kok jadi sedih sekali gitu. Saya kira itu novel-novel roman biasa karena di awal-awal kan diceritakan bagaimana kekeluargaan, bagaimana kisah percintaannya ya, cita-citanya kawan-kawan aktivisnya yang seru-seru itu ya. Mbak, saya langsung aja lah sebelum nanti semakin mengharu biru. Mbak Evita, silakan. Masih bisa nggak ya offline ya? Tadi kan cerita juga di grup tentang buku ini. Nah, baru kelihatan wajahnya. Ya, nambahin sedikit lah ya. Yeah. Kalau kesan-kesan kayaknya yang pertama, ini kan sebetulnya bukunya udah lama gitu ya. Cuman kebetulan beli lagi yang cover baru cetak ulang kemarin yang gambar si laut biru itu. Jadi yang pertama waktu itu tertarik beli lagi, pertama tuh karena sampulnya cantik gitu. Terus dia ada kesan misteri, ada kaki yang dirantai gitu kan. Jadi tuh menarik gitu. Terus yang kedua, kalau kita bilang analoginya dengan resep masakan, bukunya Mbak Lela ini pas gitu loh. Pas ya, nggak keasinan, nggak hambar, jadi pas gitu. Karena porsi gaya Mbak Lela menulis itu bertutur itu sangat detail ya, sangat detail. Kemudian kalau kita istilahnya kalau kita membacanya itu nggak bosan gitu. Saya yakin kalau misalnya ada yang belum pernah baca, ada yang kurang tertarik membaca sastra, membaca buku ini mungkin terasa tidak berat gitulah, ringan ya, karena cara dia bertutur itu sangat enak gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, tokoh-tokohnya gitu. Jadi setiap tokoh itu punya ciri khas yang kita bisa bedain. Alice itu seperti ini, kalau biru laut itu seperti ini. Terus dia nggak kuat ya, masing-masing penokohannya kuat. Dan itu kalau misalnya kan katanya tadi kan dia terinspirasi, mengambil inspirasi dari kisah nyata ya, sejarah kayak Uji Tukul atau Petra gitu kan. Jadi gambaran yang di kisah yang di fakta, yang di kenyataannya itu sangat terwakili di novel ini gitu. Jadi kalau waktu saya baca itu saya sampai membuka kayak pelajaran sejarah lagi gitu. Saya membaca ulang lagi mulai dari sejarah ini yang sebelum rentetan sebelum peristiwa 98 itu kan rentetannya panjang dari tahun 90-an gitu kan, ketika organisasi mahasiswa harus bergerak di bawah tanah. Jadi dia kayak relate gitu kan, kita tumbuh di era yang yang dekat dengan itu gitu. Kemudian kita besar, remaja dan dewasa pada era seperti itu. Jadi kayak ngulang lompatan ingatan gitu kan. Oh, dulu waktu ada berita-berita kayak itu aku masih SMP gitu. Aku masih SMA, betapa ketika siksaan gambarin itu kan kita langsung ngilu gitu karena relate ya, pernah mendengar gitu beritanya langsung, kira-kira gitu. Jadi sebetulnya membaca ini selain kita juga menikmati keindahan sastranya, kita juga jadi belajar sejarah sebetulnya. Mahasiswa sekarang kayaknya perlulah baca ini gitu kan, karena dari novel yang ada kayaknya yang temanya sejarah mahasiswa itu cuman ini yang detail gitu kan, seperti yang Kak Vera bilang tadi. Terus nggak membosankan gitu kira-kira. Jadi jadi terkait semua kayak Munir, kemudian yang lain-lain berikutnya. Jadi kayak relate gitu. Dia kayak menyimpulnya itu Mbak Lela itu pas gitu. Kira-kira gitulah yang menarik dari novel ini. Mungkin itu aja ya Mbak, ya Kak. Nanti awak pula jadi pembicaranya ya kan. Gak apa-apa Evita, kita semua di sini punya
sudut pandang yang perlu diulas nih supaya Kak Ainun buka bukunya dan kawan-kawan yang belum baca tentunya. Karena ya itu karena ada nilai positif di dalam buku ini yang kita perlu pelajari. Tidak sekedar cerita kayaknya ya, ada pesan-pesan yang cukup banyak lah ya saya kira di situ. Pesan tadi kekeluargaan, penghargaan terhadap kemanusiaan, sejarah ya. Dan juga kekerasan itu terus terang membaca itu saya terekam ya kekerasan yang muncul di situ. Jadi kalau saya dengar musik gitu ya, saya langsung ingat ini di novel Laut Bercerita ini diceritakan musik ini bisa merusak psikologis. Itu masih aja terulang-ulang sama saya. Oke, kawan-kawan boleh ini, tadi ada pertanyaannya di forum chat, saya bacakan dulu ya. Iya, ada Nggak apa-apa ya, Mbak Evita nanti juga ikut nimbrung ya. Bang Abdullah Sujudi. Hendak bertanya brother and kalau perempuan apa ya? Girl gitu ya. sister ya. Masa brother doang nih? Ya, nggak apa-apa lah. Saat ini BEM seluruh Indonesia nih maksudnya ya, BEMC sekarang ya, menggaungkan hashtag reformasi direpresi. Berangkat dari fakta represifnya aparat dalam menghalangi aksi unjuk rasa para mahasiswa menolak kondisi Indonesia yang kian memburuk. Kira-kira apa nilai dari buku ini yang bisa dijadikan solusi bagi our country, bagi masalah negara kita saat ini? Terima kasih. Berat pertanyaannya. Agak berat nih sama Brother Kurniadi, tolong dibantu dulu. Nanti kita bagi siapa yang bisa jawab. Silakan. Paling ya kalau menurut aku ya pemimpin yang baca buku ini pasti tersadar gitu bahwa apalagi pemimpin-pemimpin yang mungkin kurang suka belajar sejarah atau pemimpin-pemimpin sekarang yang kurang suka baca buku. Ketika baca buku ini pasti dia mungkin tersadar, apa yang kira-kira bisa jadi evaluasi dari kepemimpinanku, atau apa yang bisa jadi evaluasi soal isu-isu kemanusiaan sekarang begitu. Nah mungkin saya nggak bisa secara eksplisit ngasih solusi dari buku ini untuk kebaikan bangsa ini sekarang, gitu kan. Apalagi di tengah nirnya atau krisisnya kepedulian mahasiswa sekarang terhadap isu-isu yang ada di negara ini, gitu kan. Tapi ya saya sih menyarankan, saya menyarankan para pemimpin atau para pemangku kebijakan untuk membaca buku ini untuk menginterpretasikan sendiri apa sih maksud buku ini, atau apa sih yang bisa diambil dari cerita Laut Bercerita yang berlatar belakang tahun 98 ini. Mungkin gitu aja sih. Iya. Kak Vera mungkin ada tambahan atau kalau apa ya, nggak utopia ya membaca buku ini bisa merubah orang yang sudah mabuk kekuasaan. Iya juga ya. Iya. Saya tapi ya satu hal sih, karena gimana juga ya kan, orang-orang pemangku kebijakan sekarang juga salah satunya adalah orang-orang yang melatar belakangi buku ini, misalkan kayak Budiman Sujatmiko, ya, atau kayak Adian deh ya, Mas Adian dan teman-teman aktivis 98 yang hampir rata-rata sih saya rasa jadi pemangku kebijakan di negara ini, gitu sih. Iya. Pertanyaannya, kenapa nggak berubah ya negara ini dengan mereka? Ya itu satu kritik sosial juga ya, kalau kita baca sih bertebaran sih di media sosial. Aktivis 98 yang dulu berkoar-koar sekarang posisinya di mana ketika memegang kekuasaan. Kenapa tidak seidealis dulu gitu ya? Iya. Tidak seidealis masa mudanya. Itu ya catatan penting lah, kita nggak usah malu-malu membilang itu. Kita terus terang, karena itu sangkatan saya juga, malu juga ya, harus tahu malu lah kita ya. Karena budaya malu yang udah hilang di negara ini. Benar nggak Mas Ainun ya? Iya. Oke. Kak, ada pertanyaan yang belum dibaca kayaknya.
Bang Abdullah ini apa menyaut lagi dari chat room. Boleh nggak bicara? Kami pengen dengar loh suaranya Bang Abdullah. Iya, langsung bertanya langsung. Iya, langsung dong. Memang kan kita banyak belum kenal karena komunikasinya di grup kita ya, online aja, apalagi kena COVID 2 tahun. Bang Abdullah, boleh di-open? Nah, silakan. Sama videonya. Nah, Boleh. ganteng rupanya. Wow. Sebenarnya teman Kurniadi waktu KKN. Ah, iya. Sudah diduga itu. Jadi kebetulan saya juga suka baca, ini sorry ya, agak hijau-hijau. Nggak tahu cara ngaturnya. Jadi kebetulan saya juga suka baca buku gitu. Ternyata Kurniadi juga suka. Dari awal KKN juga dulu udah tahu sih dia suka baca buku kan. Soalnya ada baca beberapa buku juga gitu. Nah, kebetulan tentang sejarah gitu kan. Saya juga suka banget tentang sejarah gitu, apalagi sejarah Indonesia. Sebenarnya buku ini belum pernah baca, tapi kalau dengar dari ceritanya kayaknya menarik juga gitu. Dan dari yang disimpulkan tadi, mungkin belum bisa kasih banyak solusi, tapi ternyata Kurniadi menyarankan dan Mbak Vera juga menyarankan untuk para pemimpin itu untuk membaca buku ini kan gitu, sebagai pelajaran lah untuk memimpin negara lebih baik gitu. Demikian. Gitu Bang Abdullah, thank you. Ini kan udah nggak sabar, Mbak Evita udah raise hand. Kita kasih kesempatan nih Mbak Evita. Mungkin sekalian nanggapin. Ya. Apa mungkin nanggapin sedikit aja pertanyaan itu ya kan. Sebetulnya kalau solusi real gitu kan, kita kan zamannya udah beda ya kan. Kenapa dulu para mahasiswa itu cenderung struggle gitu kan, terus militansinya beda gitu kan. Karena kondisi masa itu tidak membebaskan mereka untuk berekspresi gitu kan. Jadi mau ngapa-ngapain tuh nggak bisa gitu. Akhirnya kita underground misalnya gitu kan. Tapi kalau zaman sekarang kan itu zamannya sudah berbeda. Jadi bentuk militansinya mahasiswa itu sebetulnya harusnya gitu juga menyesuaikan gitu. Artinya gini, mahasiswa itu jadinya jadi lebih solutif gitu kan, artinya dia menawarkan ide-ide gagasan dia yang lebih solutif untuk bangsa dia sendiri gitu. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita berangkat dari buku novel ini, kalau menurut saya justru para pemuda zaman sekarang perlulah membaca buku ini untuk mengambil semangat ininya ya, semangat apa istilahnya sih, semangat perubahan dan perjuangannya. Jadi nggak mencela-mencela kayak aduh mau kuliah aja aku capek gitu, atau aduh stres nih gitu lah, kira-kira jangan jadi generasi strawberry kalau kata Renal Kasali ya kan. Jadi semangatnya yang harusnya dibangkitkan gitu dengan membaca buku itu. Jadi harapannya setelah membaca kemudian dia akan mempelajari, mencari tahu gitu kan gimana sih sejarah dia sebagai mahasiswa tuh zaman dulu tuh kayak gimana. Terus jadinya akhirnya kan bisa ke depan terus mau seperti apa gitu, solusi apa yang harus kita berikan untuk rakyat kita kan, kira-kira gitu sih sebetulnya kan. Kalau ngarapin yang di atas kayaknya nggak mungkin ya. Udah naik aja gitu kan, ya udahlah gitu. Udah kenyang ya. Berarti menunggu kita yang berperan nih kayak Iyalah, kan muda. makanya saya bilang tadi ya, menambahkan sedikit ada estafet ya. Nah mungkin yang pemuda saat ini yang udah malah berperan di kepemerintahan, mereka sudah kenyang. Memang wajar di saat lapar kita ingat kan susah, di saat kenyang kita lupa daratan. Itu kan ada istilahnya seperti itu. Jadi kadang posisi itu tadi, posisi kenyang dan nyaman itu orang jadi apa, makanya kalau dulu kita jadi bodoh ya, waktu sekolah kan sering dibilang kan makan aja tapi sekolah bodoh. Nah gitu kan, ada gitu ya kan, ada yang keluar medannya gitu ya. Makanya itu kau sekolah bodoh, nggak bisa mikir lagi otak kau. Nah sampai kayak gitu kan, itu kan ada istilah. Emang sebenarnya itu apa ya, yang sebenarnya sih, ungkapan yang sebenarnya disampaikan orang-orang tua dulu ya, bahwa kalau kita posisi nyaman, posisi kenyang, otak udah nggak mikir tuh, nggak mikir orang, nggak, dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, mau mati, mau mampus, mau apa. Nah itu sih. Oke, kawan-kawan, izin nih, break sebentar nih.
Sebentar ya, ini kebetulan udah pada ini ya menjelang nggak terasa kita udah mau 1,5 jam. Bolehlah open video dulu, open kamera, kita foto. Itu Princess sudah nggak sabar. Princess ini nyimak sebenarnya ini. Ada kelihatan Yuli, Abang Nikmal, tolonglah ditampakkan rambut kriwil yang mirip Alex itu ya, kita mau lihat. Seksi bilang. Nggak di situ dia. Mbak Siska, kita izin kita ini dulu ya, foto bersama dulu. Nah, oh ini Master Puji akhirnya. Terima kasih. Bu Iin, Bu, face-nya Bu. Master Iin. Master Tadi Hanifah. Izin Oke. sebentar. Ya, saya apa dulu ya, foto bersama gayanya gimana ya? Literasi lah ya. Literasi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kak Ainun. Hadir, Cinta. Oke, makasih kawan-kawan. Boleh di off cam, boleh juga silakan langsung diskusi. Siapa tadi yang sampai Kak Ainun ya? Ada yang belum dibaca tuh kayaknya. Makasih, Princess. Pertanyaannya. Baik. Paling atas ya. Paling atas. Hati-hati di jalan pulang. Abdullah. Yang paling atas ya. Paling atas ya. Coba saya baca deh. Bu Iin kali nih mau kasih pendapat atau Master Hanifah. Silakan, Master. Dari Salika. Yulistia kayak belum tadi. Yulistia ya. Oh, saya nggak kebaca ya. Kok bisa ya? Oh ini, izin bertanya Bang, dari buku Lo Bercerita pesan apa sih yang paling tergambar dari buku itu dan harus kita terapkan di diri kita? Waduh, ini kayak buku panduan nih dibuat Julis ini. Ya, apa mungkin yang di ini ya, kita bisa hayati ya makna-maknanya. Apalagi tadi katanya buku ini sedikit nyata dan mirip sama keadaan Indonesia sekarang. Apakah sejarah berulang lagi ya Bang Kur ya, Mbak Evita ya? Itu Bang Abdullah. Boleh kalau jawab. Ya memang kalau kata J.J. Rizal sih sejarah nggak berulang, tapi cerita yang mirip yang berulang. Mirip. Gitu ya. Tapi kalau mungkin apa sih yang bisa diterapkan dari buku ini untuk diri kita atau negara kita sendiri sih? Kalau saya sih ya pastinya aja ya tentang bagaimana keberanian orang itu, apalagi sekarang masa-masa zona nyaman. Pasti amat sedikit orang-orang yang berani bergerak atau memulai atau berdiri di pinggir jurang lah kalau bahasa kami sekarang ya. Pasti amat sedikit. Nah, tapi ya mau nggak mau pasti ada orang yang melakukan itu. Dan saya sendiri sih pribadi, saya selalu waktu mahasiswa atau sampai sekarang di kehidupan kerja, saya selalu kayak menjadi orang yang mengambil resiko. Dan dari buku ini juga sih yang pastinya aja tentang kekeluargaan ya yang paling terasa gitu ya, bahwa keluarga yang kuat atau keluarga yang punya hubungan erat satu sama lain itu amat menjadi berkah begitu kalau menurut saya. Jadi kayak yang mungkin kedepannya di kehidupan saya atau di keluarga saya nantinya saya akan menerapkan sedikit banyaknya apa yang keluarga Biru Laut dan keluarga Asmara Jati ini lakukan. Dan mungkin untuk negara ini ya, untuk skop negara ini yang paling bisa saya lakukan sekarang adalah minimal jangan jadi orang-orang yang nggak berguna gitu. Mungkin nggak berguna bagi diri sendiri, bagi keluarga, ataupun ya bagi negara kita. Gitu aja sih kalau simpelnya saya. Bangkur Mungkin, ya, Bangkur. Iya. Baik. Ya. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Dengan masa era-era nyaman ini ya. Kak Inun tadi menjelaskan tentang makan terus, sekolah bodoh gitu ya. Zona nyaman membuat kita terlena ya. Tapi kalau kita lihat tokohnya Biru Laut, dia sebenarnya orang yang cukup berada ya Bang Kur ya. Iya. Orang yang cukup berada. Yang membuat dia pada posisi seperti jadi aktivis itu adalah karena kepeduliannya. Benar ya? Kepeduliannya, dia lebih peduli, lebih paham kondisi negara, butuh anak-anak muda yang terus mencerdaskan, menyadarkan orang kondisi kita ini tidak baik-baik saja. Dibungkam itu tidak baik-baik saja gitu.
Dan kayaknya bisa jadi saya merasa sekarang kita pada posisi yang sering dibungkam juga kan. iya benar. Dan kalau saya sambung ya Kak, mungkin ada pengaruh sih dari bapaknya Biru Laut ya kalau dalam cerita ini, karena kan bapaknya sendiri kan salah satu petinggi di majalah yang memang sering dibredel oleh rezim begitu kan ceritanya. Jadi keluarga. Ya, pengaruh dari orang tua dan keluarga juga yang menjadi cikal bakal kenapa Biru Laut dan teman-temannya bisa seberani dan sevokal itu pada zaman itu. Keluarganya melatih dia kritis ya. Iya. Oke. Mbak Evita mau nambahin nggak? Atau Master Puji nih? Mbak Evita dulu, Mbak Evita. Silakan. Nambah. Oh, Ya. paling Ini yang pertanyaannya tadi si Yulistia. Oh iya, Pesan iya. apa sih yang paling tergambar dari buku tersebut dan yang harus kita terapkan di diri kita ini nih, yang clue pentingnya nih. Kalau menurutku itu ya apa? Menurut saya ini sebagai orang muda gitu ya, walaupun kita mungkin dibilang masih udah orang muda lah ya. Masih muda kita, berhenti usia kita. Mahasiswa gitu kan, maksudnya mahasiswa tuh seharusnya banyaklah belajar gitu, banyaklah menggali ilmu gitu kan. Maksudnya ya apa ya, nggak cuman belajar urusan kuliah, nggak cuman belajar urusan gimana cara nyari uang lewat konten gitu kan, atau apalah yang zaman ini sedang digelutin banyak orang, tapi juga belajar menambah wawasan gitu ya. Dengan banyaknya wawasan kita, dengan banyaknya kita menggali ilmu, kita itu akan mengasah kepekaan kita sebetulnya. Kepekaan, kemudian kepedulian kayak yang dibilang Bang Kurnia tadi ya kan, kepedulian. Nah harapannya minimal untuk dirinya sendirilah gitu kan, kalau diajak diskusi nyambung gitu kan, atau kalau misalnya ada isu-isu apa dia udah nyambung gitu kan, itu kan sebetulnya kepedulian juga gitu, kepekaan. Jadi nggak peduli gitu, nggak urusanku gitu kan, ngapain direpotin, nggak mau ribet gitu lah kira-kira. Sebetulnya kan generasi muda kita itulah yang nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, dia yang akan membangun negara ini gitu kan. Jadi kalau misalnya generasinya udah dari sekarang udah ibaratnya bukan nggak punya ilmu sih, cuman kurang tanggap misalnya gitu kan, ya nanti yang seterusnya mau gimana lagi gitu. Paling itu sih yang bisa kita terapin untuk diri sendiri. Ya, nah ini kan Mbak Yulis udah baca atau belum? Nanti jadi gini dia Mbak Evita sama Bang Pur, dia malah khawatir nih kalau dia banyak baca, banyak belajar, banyak bikin klub-klub diskusi, nanti dia dihilangkan pula seperti Biru Laut. Nah itu gimana itu? Silakan, siapa duluan nih? Bang Kur. Mungkin Mbak Ainun mau nambahkan. Lempar dulu. Oke, Master Ainun biasanya punya kejutan-kejutan pemikiran. Silakan. Apa ya pemikiran? Nanti dihilangkan gimana Kak? Karena kita sangat ini ya ikut. Iya, maunya yang lain dulu, ini teman-teman yang lain, ada Bu Iin, ada Mas Hanifah, minta pendapat dong. Ya. Bu Iin silakan dong Bu. Master Iin, ini pengalaman penyuluh anti korupsi juga banyak ada ya yang seperti ini ya. Aktivis nih, pejuang juga ini. Jadi di masanya ya. Kenapa kita harus bertahan di perjuangan kita, Master Iin? Walaupun diancam dihilangkan, terancam dihilangkan oleh orang-orang yang tidak senang. Bisa negara, oknum koruptor yang mungkin tidak senang dan terganggu kenyamanannya. Bu Kenapa Iin kita pernah harus melewatin bertahan? itu. Bu Iin pernah melewatin itu. Ayo Bu, berbagi Ini sharing. Mas Iin terus. Oke. Berat ya pertanyaannya ya. Pertanyaan moderator. Yes. Belum. Mbak Evita belum jawab. Mbak Evita dulu. Kenapa kita harus bertahan dengan perjuangan walaupun terancam dengan dihilangkan seperti Biru Laut? Kenapa ya? Susah jawabnya. Cuman ingatnya gini aja ya, apa? Kita itu hidup di dunia untuk apa sih, gitu aja sih. Ya kan? Kita kan
bakal punya generasi di bawah gitu. Kita kan udah pernah ngerasain gimana nggak enaknya, gimana enaknya gitu kan. Terus pengen dong di bawah kita juga ngerasain yang enak juga gitu kan. Yang nggak enaknya kalau bisa sih jadi pengalaman aja gitu. Cuman kan untuk mencapai kondisi kayak gitu kayaknya masih panjang lah ya. Artinya ya kalau nggak kita yang memperjuangkan ya siapa lagi gitu kira-kira. Jadi itu sih. Cuman kalau memang itu susah ya kita menjelaskan kalau masalah dihilangkan segala macam itu memang cara pribadi kalau ditanya ya takut juga lah, mana siapa yang takut. Cuman ya kehilangan keluarga ya. Iya, tapi ya begitulah namanya juga kita untuk memperbaiki secara bertahap ya paling enggak kan memang harus adalah yang pasti ada satu dua dalam satu generasi itu pasti ada seorang pembaharu yang akan ibaratnya berkorban gitu kan atau orang-orang yang memang mereka punya visi misi yang sama gitu. Barangkali mungkin bentuknya tidak seperti yang telah sudah barangkali bentuknya mungkin dalam bentuk hal yang lain gitu kan, kita kan nggak bisa memprediksi masa depan kira-kira gitu ya Kak. Artinya gini, belum tentu seperti biru laut sih ya, tapi kalau kita mau hidup ya berjuang lah gitu ya Mbak Evita ya. Oke, Bang Kur gimana? Atau ya, ini kayaknya izin Masa Puji deh, Masa Puji dulu. Nah, Bang Kur dulu. Mungkin saya jawabnya Kak dari ada petikan surat nih ya dari kalau nggak seingat saya dari Asmara Jati untuk Biru Laut atau bisa jadi dari ya jadi dalam buku ini ada kata-kata begini, kehilangan itu tidak pernah mudah dan selalu menyakitkan, tapi apa kamu tahu apa yang paling menyakitkan dari sekedar kehilangan, yaitu ketidakpastian. Jika ia hidup bagaimana kondisinya, apakah ia akan pulang melengkapi harmoni di meja makan lagi, atau justru memilih bungkam di telan bumi? Kami sebagai kekasih, teman, keluarga, apa tidak cukup jadi duniamu? Sehingga kamu mengorbankan duniamu demi dunia yang lain. Itulah pertanyaan yang sering muncul dan sering kami lontarkan saat kabarmu tak kunjung pasti. Sampai akhirnya kondisi berganti, napas keadilan mulai hidup kembali. Rezim berganti, dan akhirnya kami mengerti, meskipun engkau mati, engkau akan lahir berkali-kali. Mungkin itu bisa menjadi jawab pertanyaan dari siapa tadi yang bertanya tentang apakah saya banyak Mbak dari Kak Pera mungkin ya, apakah di masa sekarang gitu kan kita siap atau enggak? Nah, kalau perspektif Biru Laut, saya rasa dia juga menjadi salah satu acuan ya untuk saya gitu, bahwa ya mungkin dikira orang kenapa sih ini kurang kerjaan, suka mengkritik. Mungkin dulu kami menulis di media majalah kampus kok suka mengkritik, terakhir kena marah rektor, kena singgung dosen yang mungkin kurang suka dikritik begitu, atau stakeholder yang kami kritik gitu kan. Dan atau teman-teman yang kok ngapain sih nyari jalan di jurang terus gitu, nanti ujung-ujungnya dibenci sama ini sama itu. Tapi kan kami sendiri atau saya pribadi mengambil ilham atau mengambil pelajaran ya, bahwa tiap proses itu punya konsekuensi kayak gitu kan. Jadi untuk sesuatu yang lebih baik ya mungkin kami yang merasakan ketidakenakannya itu, tapi kan untuk urusan yang lebih banyak. Jadi saya kalau dari dulu ya ketika di mahasiswa gitu ya, untuk memilih atau jalan yang saya laluin ketika itu gitu. Itu sih Kak, mungkin ya. Ada yang mau nambahnya tuh cerita ke Mbak. Luar biasa sekali quote yang terakhir itu ya. Meskipun mati tapi dia akan hidup berkali-kali, dan buku ini menghidupkan kembali Biru Laut. Ya. Mudah-mudahan selalu dihidupkan dengan banyaknya kita mereview-review seperti ini ya.
Oke, Master Puji, Master jangan senyum-senyum aja. Silakan dulu cerita tanggapannya. Saya itu sudah minder sini sama Mas Kurniadi yang masih muda tapi sudah luar biasa gitu. Nah, saya hidup sampai saat ini mungkin belum seberani Mas Kurniadi ini. Jadi dari momen ini mungkin saya belajar dari yang muda. Kalau istilah Jawanya kebo nusuk gudel nggak apa-apa ya, karena ilmu itu tidak harus dari orang yang lebih tua gitu. Nah, Master mungkin diterjemahin dong. Ojo apa tadi? Soalnya kami orang Medan nggak ngerti, kurang ngerti. Bisa kalau dijelasin. bahasa Jawa itu kebo nusuk gudel, kebo itu kerbau, gudel itu kan anaknya kerbau gitu. Oh, kerbau nusuk gudel. Jadi kerbau menyusu pada anak kerbau gitu. Jadi artinya orang tua belajar pada yang muda gitu. Nah, mungkin saya mulai belajar tidak harus selalu di zona nyaman gitu. Belajar mulai berani. Kalau memang benar ya katakan benar gitu. Tidak karena katanya orang itu kalau mau baik itu aman. Tapi kalau mau membuat perubahan itu pasti ada banyak kendala gitu. Nah, terima kasih Mas Kurniadi. Apa ya? Saya banyak belajar dari panjenengan yang masih muda gitu. Aduh, makasih Master Puji. Sama-sama sekali. itu. Senang sekali mendengar istilah-istilah Jawa di sini ya, penjenengan gitu ya. Wah, luar biasa. Itu Ya, bahasa berwarna sekali. penghargaan, Bu. Berwarna sekali malam ini kita ya budayanya. Ini tadi ada yang muncul timbul. Bang Abdullah, coba boleh ngasih tanggapan dulu sebelum kuis ya, kuis. Silakan Bang Abdullah. Oke, boleh. Jadi menurut saya kan ada belajar filosofi stoicism atau stoikisme. Filosofi itu mengajarkan salah satu intinya adalah ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Gitu. Nah, orang-orang yang berfokus pada misalnya para aktivis itu adalah orang yang memilih jalan untuk merubah sesuatu yang dalam tanda kutip sangat sulit mungkin untuk diubah gitu. Walaupun masih bisa kayak pemerintahan. Itu gini sih sederhananya. Hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri dan bagaimana perasaan kita terhadap hal-hal yang terjadi di luar. Dan hal yang tidak bisa kita kontrol, salah satunya adalah kondisi politik, bencana alam, dan lain-lain gitu. Nah, para aktivis memilih untuk keluar dari zona nyamannya, berusaha untuk merubah hal yang sulit untuk dikontrol. Contohnya pemerintahan, presiden misalnya Soeharto dan lain-lain gitu, yang mereka menjabat sangat lama. Nah, kalau menurut saya juga sebenarnya bisa dibilang aktivis juga sih waktu masih kuliah, karena 3 kali demo, dan demo yang terakhir itu di lapangan Merdeka. Waktu itu tolak Omnibus Law, saya sampai kena lemparan batu. Waktu mobil polisi water cannon-nya mutar, saya lari terus kena batu, akhirnya dibersihin masuk rumah sakit. Itu terakhir kali saya demo habis saya sidang. Itu saya mencoba untuk keluar dari zona nyaman, mengubah hal yang tidak bisa saya ubah gitu. Ternyata sampai sekarang Omnibus Law tetap tidak berubah gitu. Lalu saya jadi berpikir dengan stoikisme ini, lebih baik saat ini saya berfokus dengan hal yang bisa diubah, yaitu diri kita sendiri gitu. Dengan cara banyak belajar, banyak baca sejarah gitu kan, banyak kayak gini juga aktivitas yang sangat produktif gitu, belajar dengan orang-orang yang sudah lebih tahu dari kita, atau hal-hal yang lain yang bisa membuat kita jadi lebih baik, mengimprove diri sendiri gitu sih. Ya, saya tidak melupakan sisi perjuangan gitu, tapi saat ini memilih jalan untuk kontrol hal yang bisa dikontrol dulu, diri sendiri, belajar dulu, lalu nanti pada masanya ketika saya udah waktunya untuk berperan, baru di situ dikeluarkan semua. Nah, kebetulan saat ini saya juga lagi coba ambil LPDP untuk beasiswa S2 ke Inggris. Itu belum sudah diterima. Jadi di awal tahun nanti. Amin. Jadi nanti Mudah-mudahan ini ya. Terima Sukses kasih, ya. Mbak. Iya. Jadi saya juga udah nulis esai kontribusi
udah ditulis di situ semua apa yang akan dilakukan, ambil kuliah di mana, berapa tahun dan lain-lain jurusannya. Pantesan banyak stick note ya Mbak. Ya Mas di belakang. Ada apa? Karaoke tetangga. Oh enggak, itu stick note-nya di belakang berarti banyak ininya ya, banyak idenya ya. Oh. Ada target-target khusus ya, keren-keren. Sekalian apa saya Mbak? Joki, skripsi. Jadi klien-klien ditulis di situ. Bahaya ini, bahaya. Itu tidak boleh diteruskan, Mas Abang Abdullah. Di sini banyak Ainun itu. itu bagian dari korupsi, Bang. Iya. Jangan merusak bangsa ini. Bukan berarti ini Bang Abdullah mantan aktivis ya sehingga melakukan hal yang terlarang. Ayo. Maksudnya itu tadi kalau belajar saya salut ya, untuk itu ya kita salut. Cuman belajarlah merubah diri dari kebiasaan yang sistem yang tidak baik, karena itu kalau Bang Abdullah buat kayak gitu berarti kan ada plagiatnya, ada apa ya. Biarkan mereka merdeka sendiri, maaf ya. Jadi dalam ranah tapi Bang Abdullah mau ya menyatakan itu joki ya, itu tidak ada rasa bersalah atau gimana? Enggak, beberapa dosen juga minta tolong dari kampus saya, minta tolong untuk bantukan. Dari kampusnya mana Bang? Stop, udah nanti di ini aja ya, di balik ini ya, oke? Karena mereka udah terancam DO sebenarnya, jadi sampai orang tuanya nelpon gitu, daripada di DO, yang lebih bagus kita bantu. Mas terpuji minta tolong. Duh, Abdullah, nanti kita cerita setelah ini ya. Sebaiknya ya terus terang, kita kan karena Medan Membaca ini memang salah satu fokusnya adalah literasi anti korupsi. Kalau salah kita tetap bilang salah, Bang Abdullah. Jangan dilanjutkan itu. Merusak bangsa itu sebenarnya. Jadi bolehlah ya saya komen lah ya soal bicara aktivis. Tadi kan kita bilang nih, ini aktivis 98 pada kemana setelah duduk di kekuasaan. Kenyang mereka kan, kenyang terus terdiam. Karena memang memulai hal-hal yang tadi nyalah tadi. Jadi idealismenya itu terkikis pelan-pelan dari merasa ini boleh mungkin, ini boleh, ada tawar-menawar terhadap salah benar, akhirnya terseret karena mereka bagiannya kan sebagian kecil ya, terus masuk ke lingkungan yang mungkin sangat korup, akhirnya lama-lama jadi koruptor juga. Ya terus terang yang kayak koruptor misalnya ya Anas Urbaningrum yang itu jelas-jelas aktivis ya, kan jadi koruptor. Ya begitu, mentoleransi hal-hal yang salah, akhirnya idealismenya juga tergadai. Membiasakan yang apa ya, harusnya kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Jadi itu sebenarnya prinsip yang harus kita pahami bersama ya. Kita mau negara ini baik-baik saja, oke. Saya selalu dengan dengan Bang Abdullah gitu ya, mulai dari diri sendiri. Nah sekarang mulai dari diri sendiri, biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Mulai dari diri sendiri, mau nggak? Mulai dari berhenti dari joki. Nah, berat kan? Terasa nggak beratnya Bang Abdullah? Sebenarnya karena ini udah mau lanjut S2 lagi, jadi udah nggak aktif lagi joki. Oh, bukan karena itu dong alasannya, tapi karena ini salah. Iya, salah satunya karena itu hal yang salah. Iya. Nanti kan udah pulang S2 ngerjain lagi kalau gitu, kalau tidak merasa itu salah. Iya. Oke, ini menarik sekali ya diskusi kita ini, apa ya, jadi sedikit ke pribadinya Bang Abdullah, tapi ya untuk kejujurannya kita apresiasi Bang Abdullah. Cuman yang salah tetap salah. Mudah-mudahan setelah ini insyaf ya. Gabung-gabung di Medan Membaca, kita ada literasi anti korupsi, kita belajar menjaga integritas. Jadi kalau nanti kita jadi aktivis, kalau penyuluh anti korupsi nggak berhenti aktivisnya ya, Master Ainun ya. Walaupun terancam dengan ini merasa koruptornya merasa terancam ya udah kita tetap punya motivasi. Indonesia akan berubah selama kita mempertahankan idealisme kita yang mulai dari diri sendiri tadi. Oke, 15 menit lagi sebelum kita tutup. Ada satu sesi. Master Hanifah kayaknya udah open cam loh, Master. Iya, tapi kita harus bagi-bagi hadiah.
agar Oke, tidak siap. berbeda. Harus adil kan, Master Ainun? Dengan ngulik buku yang 2 lagi sebelumnya, kita selalu berikan 2 buku ke peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari narasumber atau pengulas. Nah, izin nih, bukunya belum saya siapkan. Master Ainun yang bawa ya, Bang Kurniadi yang siapkan pertanyaannya. Silakan Master Ainun, gantikan saya sebentar ya. Saya cari bukunya. Baik, silakan Bang Kurniadi untuk memberikan 2 pertanyaan. Ya. 2 pertanyaan. Iya, 2 pertanyaan karena kita punya reward 2, jadi pertanyaannya juga 2. Ya, silakan Bang Kurniadi untuk pertanyaan pertama. Gampang-gampang aja sih, apalagi kalau misalkan kita udah baca bukunya, gitu kan. Nah, pertanyaan yang pertama gitu ya. Apa nama organisasi itu tadi 2 saya bilangnya, 2 organisasi yang dibuat atau digerakkan oleh Biru Laut dan kawan-kawan. 2 nama organisasi pergerakannya. Dua-duanya atau satu saja, Bang? Satu. Kemudian satu Salah lagi. Satunya ya. Satu lagi ya. Apa atau siapa? Satu dulu aja Bang, satu dulu Bang. Oh, satu dulu. Satu dulu, oke. Satu dulu tadi. Salah satu apa tadi Bang Kurniadi? Nama organisasi yang dibuat Biru Laut dan kawan-kawannya. Itu ada 2 organisasi itu. Itu apa aja? Salah satunya apa? Ya silakan Mbak Yuli. Sudah raise hand Mbak Yuli. Winatra sama Wirasena. Winatra sama Wirasena. Benar tuh Mas? Benar Mbak, benar. Oke, baik. Wah, keren nih Mbak Yuli. Terima kasih untuk pertanyaan kedua. Terima Ayo kasih dong. juga. Baik, untuk pertanyaan ada kedua silakan pemenangnya? Bang Kurniadi. Iya. Untuk pertanyaan kedua, ya. Coba nggak bisa esai ya berarti ya kayak. Bisa aja Pertanyaannya. sih. Bisa aja ya. Coba jelaskan tentang Alex Perazon sesuai buku ini atau sesuai apa yang saya sampaikan tadi, karena Alex Perazon itu merupakan tokoh favorit yang saya kagumi di buku ini. Silakan untuk teman-teman yang tahu. Langsung Master Zenka. Master Zenka, ayo. Silakan. Izin menjawab ya Bang, tapi sebelumnya mohon maaf karena tidak bisa menghidupkan kamera. Di sini jawabannya tadi kan kebetulan sesuai dengan pertanyaan saya tadi mengenai siapa tokoh favorit dari buku Laut Bercerita ini. Nah, itu Alex Brezo. Dia kan merupakan sosok yang menggeluti dunia fotografi gitu. Jadi sosoknya itu nggak hanya asal memotret gitu. Beliau bisa meluangkan berjam-jam waktunya untuk bisa mendapatkan momen yang tepat atau kesan foto yang maksimal gitu. Fotonya itu berkesan memiliki makna yang dalam. Kemudian si Alex Brezo ini adalah sosok yang selalu mendukung penuh dari Biro Laut dalam hal perjuangannya. Selain itu mungkin itu aja sih Bang, karena saya kebetulan belum baca bukunya karena masih nunggu antrian dari perpustakaan. Jadi yang dijelaskan tadi aja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Gimana nih Bang Kurniadi atas jawaban Kak Zenka nih? Kak Zeika memang belum baca bukunya ya, tapi kalau menurut saya secara objektif dia udah ngegambarkannya udah betul. Tapi tadi mungkin Kak Zenka salah dengar ya, tadi namanya tuh Alex Perazon. Tapi enggak apa-apa sih. Kalau menurut saya untuk jawabannya dan cerita yang dari Kak Zenka itu udah mantap sih. Udah bisa lah Kak. Udah bisa. Tepat berarti ya? Bisa atau tepat? Udah mantap, udah betul. Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Zeka. Udah dapat nih kita Kapera, udah 2. Iya. Luar biasa ya apresiasinya. Makasih nih Master Ainun sudah membantu menggantikan saya sebentar. Ya, untuk yang pertanyaan pertama hadiahnya ini, baca nggak ya? Nggak kebaca, dibacain. Ini buku lama sih, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat dia. Rich Dad, Poor Dad, Robert T. Kiyosaki. Mbak Yuli nanti tolong japri saya
atau di Instagram juga boleh ya, di tag acara kita. Kemarin Mbak Yuli udah men-tag kita nih, bagus postingannya. Jadi nanti tolong japri alamatnya, nanti kita kirimkan. Untuk hadiah yang kedua, kita hadiahnya ini novel. Apa ya bacanya ini? The Star and I, Ilana Tan. Oke. Selamat ya Mbak. Siapa tadi pemenangnya? Mbak Jainka? Mbak Jainka. Tolong di japri alamatnya, atau nanti di Instagram. Postingan ini di tag, jadi kita bisa hubungi via Instagram ya, Instagram message. Oke, dengan demikian bisalah ya kita padakan ngulik buku kita yang mengasyikkan hari ini dan sekaligus memperkuat juga apa ya, idealisme kita ya, saling mengingatkan. Tapi sebelum saya tutup, saya minta dulu ini ya pesan-pesan dari Mbak Evita dulu. Baru nanti narasumbernya. Silakan. Pesan-pesan ya. Ya, ini ada satu fragmen di novel Biru Laut itu yang sangat berkesan ya. Ketika dia sedang berada di dalam sel, tapi dalam kondisi yang benar-benar babak belur gitu kan. Di situ dia terlentang gitu kan. Kemudian sampai dia seperti berbicara dengan hatinya sendiri gitu kan, apakah aku mungkin tidak akan sampai pada masa ketika aku maksudnya gini, aku mungkin tidak akan sampai pada bentuk Indonesia yang baru gitu, tapi jadi di situ dia udah tahu dia kayak udah bakal mati gitu ya, atau apalah gitu, pokoknya dia bakal nggak balik lagi gitu. Jadi situ dia mengawang seolah gini, aku mungkin nggak akan sempat gitu bertemu dengan Indonesia, bentuk Indonesia yang baru hasil dari perjuangan mereka gitu. Tapi aku yakin kira-kira dia yakin gitu perubahan itu pasti akan terjadi gitu. Jadi dari situ langsung kayak gimana ya, aduh gitu. Dia menggambarkan endingnya sampai seperti itu, saking kan dia benar-benar mencintai idealisme gitu ya. Jadi paling enggak kayak kita ini gitu kan, mungkin suatu saat berada pada titik tolak ini kita ya, titik balik kita mungkin paling enggak sepersekiannya lah ada gitu ya dalam diri kita, maunya kita bentuk gitu, kita bangunkan gitu, semangat atau kesadaran bahwa hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri gitu, hidup kita juga untuk orang lain gitu. Kira-kira mungkin paling gitu ya Kak. Itu aja pesan. Terima kasih Mbak Evita. Ini Mbak Evita kan pelahap buku yang cukup rakus ya. Di antara buku Lila Koderi, saya yakin udah dibaca nih beberapa Mbak Evita. Mana yang paling Mbak Evita suka? Paling suka yang ini, Biru Laut. Banding pula. Yang udah dibaca apa aja? Paling suka yang bercerita. Oke, luar biasa. Paling suka ini ya. Oke, sebelum Bang Kurniadi, Kak Ainun dulu. Silakan Kak Ainun. Pesan-pesan penutup. Jangan makan aja lah. Iya, makan di bagi lagi. Iya. Jadi gini, kalau menurut aku cukup menarik lah, apalagi difilmkan ya. Jadi kalau buku itu bisa jadi difilmkan, itu daya tariknya jadi makin besar ya sasarannya. Nah, mungkin kita bisa melahirkan ke depannya generasi-generasi baru ya, dengan perjuangan-perjuangan baru, dan mudah-mudahan yang membaca buku ini juga diharapkan generasi-generasi mudanya bisa meniru perjuangan yang sudah dilakukan. Kita tidak bisa melupakan sejarah ya, bagaimana negara ini terbangun, bagaimana konflik yang kita alami, dan untuk penyemangat juga ke depannya bahwa kalian harus tahu fungsinya kita, perannya kita sebagai masyarakat adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintahan, karena mereka
kita bayar istilahnya. Mereka adalah mereka hidup itu dari pajaknya kita. Jadi fungsinya kita juga mengawasi bersama, ayo ikut berperan terhadap negara ini. Jangan hanya BNN. BNN itu bagian nengok-nengok saja. Jadi itu ayo berperan, wujudkan bahwa kita punya tekad yang sama untuk nggak pun kita yang menikmati, generasi ke depan kita menikmati lebih baik. Ya, jadi itu sih dari aku, Mas Pera. Ya, kita memikirkan masa yang panjang ya. Makasih Master Ainun, walaupun tidak membaca cukup membuat kita semakin kritis ya untuk mengulas buku ini. Sebentar Bang Kur, ini Mbak Yuli, ini raise hand, mau kasih komentar boleh loh Mbak Yuli. Raise hand tadi belum diturunin. Raise hand-nya belum diturunin. Oke, kalau begitu Bang Abdullah mau bicara boleh, silakan. Kalau saya barangkali akhir gini, acara-acara seperti ini sebenarnya sangat baik gitu, sangat baik, sangat bermanfaat untuk mempersiapkan, kalau kita mandang masa depan, untuk mempersiapkan generasi muda. Gitu. Mereka harus paham sejarah, mereka harus dipersenjatai dengan berbagai ilmu pengetahuan dan wawasan yang berguna ketika mereka jadi pemimpin gitu. Jadi saya berharap ke depannya yang seperti ini, kajian-kajian buku-buku bermanfaat gitu, itu dilakukan lagi, because sangat-sangat baik untuk masa depan negara ini. Demikian, terima kasih. Wah, kita udah 3 loh bulan ini ya, ngulik buku. Oh ya. Iya, Bang Abdul nggak ikutan. Bang Abdullah nanti boleh jadi narasumber juga sebagai pengulas buku. Udah bergabung belum di Medan Membaca? Belum. Bergabung nanti nggak apa-apa, nawarkan diri untuk pengulas, kita akan fasilitasi seperti ini, apakah dengan Zoom atau dengan Instagram Live ya, nggak ada masalah karena kita di sini percaya setiap orang punya perspektif beda terhadap buku yang dibacanya, dan kita menghargai genre buku apapun yang dibaca itu pasti menarik ya. Nanti Bang Abdullah boleh ya, tapi jangan ini ya, jangan tesis orang ya yang di ini kan. Skripsior. Hati-hati. Nanti saya hubungi dari Instagram ya. Di Instagram Medan Membaca, dari situ nanti jalurnya. Oke, ini Mbak Yuli request ulas Nadira Lela Kudori. Mbak Yuli mau ngomong nggak? Boleh, silakan. Jangan ngechat terus. Iya, hemat sekali suaranya. Iya, cuman mau request aja Kak. Cuma request aja. Oke. Iya, ulas Lela. Iya, Nadira. punya bukunya. Iya, punya bukunya. Bolehlah nanti ya ikutnya ditulis. Nah, saya Leila Kodori pernah bacanya buku Pulang ya, Pulang. Memang genrenya suka dari sejarah ya, kalau dari buku Pulang mirip. Tapi saya sama setuju sama Epita. Kayaknya selera kita sama ya Mbak Epita ya. Sama-sama suka Langit Bercerita karena sangat relate dengan mungkin masa lalu. pernah hampir terjebak di antara kerumunan demonstrasi 98. Pernah ikut juga sih. Walaupun tunggu dikirimin celana gitu ya temanya ya. Oke, dalam. Oke, makasih kawan-kawan semua. Ini penutup dulu nih dari pengulas kita, Bang Kurniadi Syahputra, silakan. Oke ya, mungkin sedikit aja sih dari aku, apalagi ya ditambah orang kakak semua pasti udah punya wisdom dan pengalaman yang secara langsung begitu ya, apalagi mengenai fiksi sejarah Laut Bercerita ini. Tapi kalau bagi saya sendiri yang amat saya dapatkan dari buku ini adalah cerita Laut Bercerita ini merupakan jalan sunyi ya, jalan sunyi. Kemudian nggak banyak orang yang mau mengambil jalan ini, tapi tetap ingat dan tetap selalu yakin bahwa ketika jalan ini nggak ada yang ngambil gitu, kita nggak akan sampai pada tujuan Indonesia yang lebih baik begitu. Nah, jadi ya intinya aja kita memang terus saling mengingat, saling memberi masukan, baik itu ke diri saya sendiri atau ke teman-teman semua atau teman-teman semua kepada saya, agar kita tetap pada koridor sebagaimana apa-apa yang kita baca, khususnya Laut Bercerita ini. Begitu.
Mungkin itu aja sih sedikit dari saya, dan terima kasih pada teman-teman semua yang udah berhadir, yang mau bercerita dan berdiskusi tentang buku Laut Bercerita ini. Saya kembalikan pada Kak Vera. Iya. Makasih banget nih Bang Kurniadi sudah meluangkan waktu malam ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir malam ini, Master Ainun yang membantu saya di membangun suasana acara, kawan-kawan pengurus, Master Nikma, Master kawan-kawan penyuluh anti korupsi ya, Master Hanifah, Master Jengka, Puji, dan kawan-kawan yang hadir di sini ada Epita, ada Yulistia, dan tadi Zainka juga Yulistia. Terima kasih udah berpartisipasi di sini, walaupun mungkin diskusi ini sederhana, saya pribadi mendapatkan sebuah semangat lagi ya, bahwa ada orang-orang yang tetap berjuang walaupun dengan kisah-kisah biru laut ini agak mencekam, tapi yang bertahan itu banyak, dan kita sebenarnya dalam posisi saat ini mungkin adalah hasil mereka-mereka yang hilang di buku itu. Jadi karena itu kita jangan berhenti meneruskan perjuangannya. Ya, Master Ainun. Oke, kawan-kawan, jadi agak-agak haru di akhir. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di ngulik buku Medan Membaca berikutnya. Saya tutup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah bergabung di Medan Membaca. Makasih ya Mas Terima kasih juga Kak. Terima kasih para hadirannya ya, kita upayakan. Iya, Bang. Kami 17 plus masih baru masuk sih. Iya, 17 tahun tapi sekitar 30 tahun lalu ya, Kak ya. 17 nggak kuadrat kan. Aduh. Gitu Oke. Makasih ya Bang Pur. Nanti kita komunikasi ya, ada kenang-kenangan dari Bilik Baca untuk Bang Pur ya. Iya Kak Per. Terima kasih juga kembali untuk kawan semua. Izin live Kak. Izin live juga ya. Saya tutup ya. VN aja.